Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Enda Persewati, NIM 18 19 10 40 10 77 dari kelas Kecakapan Komunikasi B. Di sini saya akan membahas salah satu pola komunikasi non-listening, yaitu monopolizing. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses dari seseorang atau suatu kelompok yang menggunakan informasi sebagai media untuk menghubungkan dengan lingkungan atau dengan orang lainnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan non-listening? Non-listening adalah pendengar atau audiens yang tidak memperhatikan atau benar-benar mendengarkan pembicara atau lawan bicaranya. Monopolizing adalah keberlanjutan komunikasi yang hanya berfokus pada diri sendiri dan tidak mendengarkan pembicara atau lawan bicaranya. Lalu, bagaimana sih contoh monopolizing ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, sebelumnya, monopolizing ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengubah rute percakapan ke rute percakapan yang kita inginkan atau berfokus pada diri kita sendiri. Jadi, contohnya seperti ketika kita berkomunikasi dengan teman kita membahas topik A. Kemudian kita mengalihkan atau mengubah rute percakapan tersebut ke topik B, di mana topik B hanya berkaitan pada apa yang kita rasakan. Kemudian yang kedua adalah menginterupsi di tengah pembicaraan dan mengalihkan topik ke topik yang kita inginkan. Nah, kasus kedua ini banyak terjadi ketika kita sedang bermusyawarah atau berdiskusi dengan teman kita, di mana sewaktu-waktu kita dapat memotong pembicaraan teman kita, kemudian mengalihkan topiknya dengan topik yang kita inginkan. Lalu, bagaimana tips agar terhindar dari komunikasi non-listening monopolizing, atau bagaimana cara menghindari seseorang yang melakukan monopolizing komunikasi? Nah, jadi yang pertama adalah hargai lawan bicara kita. Jika lawan bicara kita hargai, kemungkinan besar kita juga akan dihargai oleh lawan bicara kita. Yang kedua adalah beri waktu dan kesempatan kepada lawan bicara kita agar dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya ia ingin ungkapkan. Jadi, dengan demikian, lawan bicara kita merasa dihargai dan memiliki hak untuk berbicara juga. Yang ketiga adalah jadikan topik pembicaraan kita semenarik mungkin agar lawan bicara kita tertarik dengan apa yang kita bahas. Selain itu, kita juga harus menjaga agar lawan bicara kita tidak tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Lalu, yang keempat, bagaimana jika kita berhadapan langsung dengan orang yang memonopolizing percakapan? Nah, apakah kita harus marah atau harus pergi meninggalkan orang tersebut? Tidak, kita harus mendengarkan orang tersebut dan menghargai apa yang dia lakukan. Nah, itu semua beberapa hal mengenai komunikasi non-listening monopolizing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.